Pendidikan adalah sebuah proses yang tidak hanya ditunjuk untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk individu secara menyeluruh. Dalam hal ini, pendidikan memerlukan sebuah dasar yang kuat, agar tetap berada di jalur yang benar di tengah kemajuan zaman. Dasar yang dimaksud ini dikenal sebagai pilar pendidikan. Pilar dapat dipahami sebagai fondasi atau tiang utama yang mendukung sistem pendidikan, baik dari segi tujuan, nilai, maupun metode pengajaran. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan mudah dipengaruhi oleh tuntutan teknologi dan kepentingan praktis semata. Dalam perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan dasar filosofis yang sangat penting. Beliau melihat pendidikan sebagai usaha untuk membebaskan manusia, baik secara fisik maupun mental, agar dapat hidup sebagai individu dan anggota masyarakat yang bermartabat. Ide tersebut dirumuskan dalam 3 prinsip utama pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ketiga prinsip ini bukan hanya slogan, tetapi juga pedoman moral dan pedagonis. Dalam pelaksanaan pendidikan, termasuk di zaman digital ini, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo berarti bahwa pendidik yang berada di depan harus mampu memberikan contoh yang baik. Di era digital, peran contoh ini mengalami perubahan arti. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, sebab murid dapat mengakses pengetahuan dengan mudah melalui internet. Namun, disinilah contoh menjadi semakin krusial. Guru dituntut untuk menjadi panutan dalam etika digital, kejujuran dalam akademik, cara berpikir yang kritis, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Teladan saat ini bukan soal siapa yang paling mengetahui, tapi tentang siapa yang paling bijak. Prinsip kedua, Ing Madya Mangunkarso, menekankan bahwa pendidik yang berada di antara peserta didik harus membangkitkan semangat dan motivasi untuk belajar. Dalam pembelajaran online dan hybrid, prinsip ini menghadapi berbagai tantangan. Interaksi sering terasa tidak dekat, pembelajaran menjadi sepihak, dan partisipasi peserta didik menurun. Oleh karena itu, guru perlu tetap hadir secara pedagonis, membangun hubungan pembelajaran, mendorong diskusi, dan menciptakan pengalaman belajar yang melibatkan semua. Teknologi seharusnya menghidupkan suasana belajar, bukan sekadar menyampaikan materi. Prinsip ketiga, Tuturi Handayani, berarti bahwa pendidik memberikan dorongan dari belakang. Prinsip ini sangat relevan dengan model pembelajaran di abad ke-21, yang menekankan kemandirian dan tanggung jawab peserta didik. Zaman digital memberikan banyak kesempatan untuk belajar sendiri, namun juga menghadirkan risiko gangguan dan informasi yang tidak akurat. Dalam konteks ini, peran guru bukan untuk melakukan pengawasan yang ketat, melainkan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan kepercayaan kepada peserta didik supaya dapat mengelola kebebasan mereka secara bertanggung jawab. Jika diteliti lebih dalam, pilar-pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menghadapi tantangan pendidikan nasional saat ini. Masalah karakter, kurangnya motivasi belajar, serta tantangan dalam memanfaatkan teknologi dapat diatasi dengan menghidupkan kembali nilai teladan, pendampingan, dan pembebasan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, tantangan pendidikan di era digital bukan terletak pada terbatasnya teknologi, tetapi pada cara bagaimana teknologi digunakan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan. Apabila pilar-pilar tersebut diterapkan secara konsisten, pendidikan nasional dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman tanpa mengabaikan identitas dan tujuan utamanya, yaitu menjadi manusia lebih beradab.